بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah samangke sampun memasuki malam ke-17 bulan Ramadan. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya tasih dipun paringi sehat walafiat sehingga kita saged nglampahi amalan-amalan ing dalem bulan Ramadan iki. Mugi-mugi kita tetap diparingi sehat walafiat, panjang umur sehingga ngantos nutup poso nutup Ramadan menawa sak wayah-wayah dipun pundhut kali Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun pundhut kelawan keadaan husnul khotimah. Amin. Kalau dikekan kultum sedikit mawon keranten ini malam itulah ada dua peristiwa bersejarah di tanggal 17 Ramadan ini. Setunggal nuzulul Quran, nomor kali yaitu perang Badar. Keduanya menurut pendapat ulama, beberapa ulama itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kula boten badhe cerita, kula boten cerita apa yang terjadi Kanjeng Nabi teng Gua Hira, jenengan pun sering kepireng cerita niku. Kanjeng Nabi teng Gua Hira ketemu malaikat Jibril diparingi wahyu dijenengan maca terus Kanjeng Nabi jawab ma'ana biqori sampai ping 3. Jenengan sampun hafal kali cerita niku. Kula badhe menceritakan tentang cerita yang jarang diceritakan oleh mubalik. Sangat jarang mubalik cerita seperti ini. Ada sosok yang sangat berjasa di balik Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul, yaitu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah sedo tanggal 11 Ramadan, pada 6 hari yang lalu beberapa pondok pesantren itu menghoi Sayyidatina Khadijah. Beliau meninggal ketika tanggal 11 Ramadan. Kalau panjenengan sampun apal sedaya bahwasanya Kanjeng Nabi itu menikah dengan Sayyidatina Khadijah ketika Kanjeng Nabi umur 25. Ketika itu Sayyidah Khadijah berumur 40. Pun apal sedaya. Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul. Pada saat itu dia diutus jadi Rasul. Ketika itu Kanjeng Nabi berusia 40 tahun, menikah umur 25 bersama Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi berumur 25 ketika menikah. Ketika diutus menjadi Rasul itu Kanjeng Nabi berusia 40. Berarti Sayyidah Khadijah umur kita 55. Yang kita mungkin tidak tahu, Kanjeng Nabi sering uzlah teng Gua Hira. Itu tidak beberapa hari sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, tidak. Tapi sejak kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, niku Kanjeng Nabi sudah sering uzlah teng Gua Hira. Itu sejak 3 tahun yang lalu, 3 tahun sebelum Kanjeng Nabi diutus. Jadi saat itu Kanjeng Nabi berusia 37. Ini pun seperti Nabi uzlah teng Gua Hira. Dan perjuangan Sayyidah Khadijah begitu luar biasa. Sayyidah Khadijah ketika Nabi diutus menjadi Rasul itu umur 55. Berarti ketika Kanjeng Nabi sering uzlah teng Gua Hira, berarti Sayyidah Khadijah umur 50 kali. Dengan usia 52 pun
pun radi sepuh, untuk ukuran wanita pun radi sepuh. Niku Sayyidah Khadijah sering mengirim makanan teng Kanjeng Nabi teng Gua Hira. Pun umur 50 kali sampai 55 selama 3 tahun. Betapa setianya Sayyidah Khadijah niku sering mengantarkan makanan Kanjeng Nabi. Padahal jarak antara rumah Kanjeng Nabi dengan Jabal Nur Gua Hira ini mendukung. Gua Hira itu mendukung. Niku kurang lebih 6 kilo. Niku setia Sayyidah Khadijah sering mengantarkan makanan. Sayyidah Khadijah umur sak monten saya ketahui sampai 55 sering bolak-balik mengantarkan makanan di bawah ancaman orang-orang kafir Quraisy. Lek medal boten koyo sakniki numpak sepeda motor tidak. Tapi beliau berjalan sembunyi-sembunyi dari pandangan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Wis melaku kurang lebih 6 kilo terus tenggah bisa. Betapa setianya Sayyidah Khadijah munggahkan gunung-gunungnya terjal penuh dengan batu untuk memberi makanan kepada suaminya yaitu Muhammad bin Abdullah. Ketika itu Muhammad belum diutus menjadi rasul. Itu dilakukan oleh Sayyidah Khadijah selama 3 tahun. Betapa setianya Sayyidah Khadijah. Waktu selama 3 tahun. Makanya itu bojo itu penting. Di balik kesuksesan seorang pria itu pasti ada wanita yang setia. Bojo itu penting. Anak itu penting. Tapi bojo itu penting. Anak itu penting ketika apa? Ketika anak itu ketika kita meninggal, apa dewe mati, itu amal kita tidak akan putus. Ya, semua amal kita putus kecuali 3. Salah satu dari 3 itu adalah doa anak yang soleh. Jadi doa anak itu penting. Ketika apa dewe mati, tapi mending wis hisab wis ditentokno manggon neraka, ditentokno manggon surga. Kulo sampe lek manggon surga kabeh. Ketemune gak ketemu anak, ketemu karo bojone dhewe-dhewe. Dadi lek gak ada bojo, menang akhirat itu tolak. Ngapu sampean nang bojo, nang akhirat nang surga gak ada bojo itu. Apa itu? Tolak ngapu. Sebab nang akhirat gak ono pernikahan, gak ono KUA. Ini kalau betul tafsir Ibnu Katsir, lek kau terangkan Jawa kau singkat mawon. Bapak Syiril Persyurah Al-Baqarah ayat selangkung Gusti Allah dawuh Bapak Syiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kepada orang-orang sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka surga yang mana mengalir di bawahnya sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ketika mereka diberi rezeki di dalam surga berupa buah-buahan, mereka itu mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Iki koyo buah-buahan kang di dunya piye. Waktu dimutasyabiha serupa, tapi rasanya tidak sama. Nah, orang dunia ono jeruk, nah akhirat dia itu jeruk, tapi rasanya jauh lebih nikmat jeruk yang ada di surga daripada di dunia. Akhir ayat, walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka di dalam surga mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya. Nabi Qutbah memiliki bahwasanya azwajun itu jamak dari zaujun. Pada dasarnya zauj itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Cuma karena pelebaran bahasa, pengembangan bahasa, ketika membahas ilmu faraid itu nanti susah membedakan mana suami mana istri, sehingga akhirnya diciptakan kosakata baru. Lek zaujun itu bojo lanang, lek zaujah itu bojo
wedok. Padahal sakjane zauj itu bisa untuk suami, bisa untuk istri. Lah, tenggone surga walahum fiha azwajun mutahharatun. Bagi mereka alladzina amanu wa amilus sholihat itu mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan. Kabeh gak ada pasangan. Sing jalur-jalur nanggone akhirat, nanggone surga, duwe bidadari. Tapi bidadari surga itu kalah cantik dengan istri kita sendiri yang ada di dunia. Jadi sampai bapak-bapak misalnya duwe bojo itu bojone wis rewet, ribut, sampeyan tenang ae. Menenang surga enom maneh, gak ribut maneh, gak cerewet maneh. Jangan boten ngono surga. Walau fi azwajun mutahharatun disucikan. Semoga ibu itu kayak duwe bapak, duwe bojo kok sampo coba nang ngene warpo, pae rokok aneh. Sing sabar mawon. Menilai wis nang surga wis gak koyo ngono. Jadi guys, sing lanang-lanang seorang istrinya nanti yang berada di dunia, nang surga menika kecantikannya mengalahkan bidadari surga. Jadi kula panjenengan sing wis duwe bojo, sing wis duwe bojo. Sing wis duwe bojo, kula ngomong sing wis duwe bojo tok. Buat sampeyan sing wis duwe bojo, wis diniati bojo iki digawe donyolan akhirat. Dinilai ono tukaran-tukaran ya wis ngono lah, tapi yo balik maneh. Ini bukan untuk kehidupan di dunia saja. Istri kita, pasangan kita, untuk kita nanti di akhirat. Sampai pertahankan. Lek ada permasalahan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, yo anggone. Tapi kita harus melihat bagaimana Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah itu meninggal bulan Ramadan tanggal 11. Itu ketika 10 tahun kenabian Rasulullah. 10 tahun kenabian Rasulullah. Berarti Rasulullah kali Sayyidah Khadijah menikah berapa tahun? Sampai hitung. Selawi manggoni umur petang kanjeng Nabi diutus umur 45. Setelah itu tahun kenabian ke-10 baru Nabi meninggal. Berarti kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu berumah tangga selama 25 tahun. Selama 20 tahun kanjeng Nabi itu boten nanti wahyu. Sayyidah Khadijah dinikahi sendiri. Ketika itu Sayyidah Khadijah istri satu-satunya. Baru ketika Sayyidah Khadijah meninggal, baru kanjeng Nabi menikah dengan Saudah, kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah dan menikah dengan istri-istri yang lain. Tapi ketika dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah itu tidak pernah dimati. Ini menjadi penting bagi pulau kali panjenengan sedoyo. Kalau kita berumah tangga, kita lihat kanjeng Nabi ya rumah tangga itu digawe nang dunya, digawe nang akhirat. Anak penting kayak kita lek mati sing dongakno anak. Kita sampai aku anak duwe anak sing putu-putune buyute canggahe ila abanina wa ummahatina nek terus sampai akhir kita. Tapi lek wis mlebu surga, uripe wis dhewe-dhewe, sing duwe bojo uripe karo bojone. Makane sing gak duwe bojo, sing gak duwe bojo saiki radio. Ngapul awakmu nang surga tole kok kabeh mek bojone iki aku kok dhewe nang kene mek bidadari. Sampe radio. Kecuali pasangan sampean itu meninggal dunia, itu beda ceritanya. Kalau meninggal dunia beda ceritanya. Itu nanti juga akan bertemu di akhirat. Nek mati, duwe wong lanang, duwe bojo wedok, terus bojone mati, sing wedok mati. Maka dia akan bertemu dengan istrinya di surga. Sing repot, ini kalau ana wong wedok ditinggal sing lanang mati, marno sing wedok lagi maneh. Niku sing rodok sakno sing ditinggal mati niku man. Sebab menurut riwayat sing wedok iki bakal kumpul karo bojone sing terakhir. Dadi kok sakno lek sampe sing wedok kok ana ditinggal sing lanang mati kok ora gimana. Iku rodok sakno. Engko sing mati niki bojo yang pertama engko tole nang ngene surga.
Di bojoku. Kok ternyata sampai pemilih. Jadi kita sangat jarang mendengar seperti ini. Kita lihat Rasulullah seperti itu 3 tahun lamanya Sayyidah Khadijah itu pulang pergi ke Hira ke Jabal Nur. Betapa setianya Sayyidah Khadijah. Jadi pulau kali panjenengan sedaya sebagai penutup niki tak kiri nyuwun niki mangke damel khataman setunggal juz kirakan ya apa nggih niku nih kayak diatur piyambak kali tak kiri. Terus di malam nuzulul Quran ini kalau orang yang lain bercerita tentang turunnya Al-Quran, orang lain bercerita tentang perang Badar, tapi saya malam ini tidak akan bercerita seperti itu. Mari kita sayangi pasangan kita masing-masing. Sing lanang sayangi istri kita, bagi perempuan sayangi suami kita, karena pasangan kita lah yang akan menemani kita di surga nanti. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sing hadir teng mriki, termasuk anak turun kula panjenengan sedaya dipun takdir kali Allah mlebet swarga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sedaya amal kula panjenengan sedaya ing dalem wulan Ramadan iki dipun terangi kali Allah. Lan sedaya kesalahan kula dosa-dosa panjenengan sedaya kalan kula dipun sepuro dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan dariman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan kathiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka istiqlal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana وتقص عنا وتقدر عنا وتعفنا وتغفر لنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. nawaitu sawma wa bid'an adai fardi syahri ramadana hadi sanati fardhan lillahi ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu